Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan PJJ mata kuliah HI. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada di masa pandemi seperti ini ya. Mulai hari ini dan pertemuan berikutnya kita akan membicarakan topik tentang faktor di lingkungan kerja. Ya, ada 5 faktor bahaya K3 di tempat kerja, yaitu fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Ya, hari ini kita mulai dengan membahas tentang faktor fisika di lingkungan kerja. Nah, sebagai pendahuluan, untuk syarat-syarat K3 di lingkungan kerja ada tertuang di Permenaker nomor 5 tahun 2018, itu tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Jadi kita mengacu ke sana, baik pengendalian faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, ya, psikologi kerja, supaya berada di bawah NAB atau agar memenuhi standar, itu kita lihat ke sana gitu ya. Nah, untuk fisika itu ada suhu, radiasi, getaran, kebisingan, ya, iklim kerja, kemudian pencahayaan. Ya. Hari ini kita membahas suhu dan radiasi terlebih dahulu ya. Suhu ekstrim yaitu suhu tinggi di lingkungan tempat kerja yang panas atau suhu rendah di lingkungan tempat kerja yang dingin. Suhu rendah ini biasanya di pabrik pengalengan, gitu ya, freezer. Gitu ya. Nah, jadi suhu ekstrim terbagi menjadi suhu tinggi dan suhu rendah. Ya. Suhu tinggi adalah suatu proses produksi di dalam industri memerlukan suhu yang tinggi yang diperoleh dari suatu sumber panas, diantaranya peleburan baja, ya ini contohnya, tanur, ya, kemudian dapur pembakaran minyak, crude oil, sumber panas dari proses yang lain, misalnya pengecoran logam, molding, generator, kompresor, betul uap, dan lain-lain. Nah, energi panas tersebut akan dipancarkan secara langsung atau tidak langsung dan masuk ke lingkungan tempat kerja yang bersuhu dingin, suhu udara tempat kerja naik dan menimbulkan perubahan tekanan panas atau suhu di tempat kerja yang akan diterima oleh si pekerja sebagai beban panas tambahan. Ada dua macam sumber panas yang sangat penting untuk tenaga kerja dalam bekerja di lingkungan kerja yang panas ya. Satu, panas metabolisme. Ya, panas yang dihasilkan oleh tubuh sebagai hasil dari metabolisme. Untuk menjaga kelangsungan hidup, panas tubuh dijaga agar tetap konsisten 37 derajat Celcius. Kelebihan panas dari metabolisme yang terbanyak dihasilkan harus dibuang atau dikeluarkan ke udara sekitar. Nah, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh itu ada kecepatan metabolisme basal, kemudian rangsang saraf simpatis, kemudian hormon pertumbuhan, kemudian ada tiroid, ya, hormon tiroid, kemudian hormon kelamin, ya, kemudian ada gangguan organ, kemudian lingkungan, ya, jadi ada 7. Kemudian panas dari luar tubuh, hal ini penting karena panas dari lingkungan tempat kerja secara nyata menimbulkan beban panas tambahan. Faktor-faktor panas dari lingkungan itu suhu, kecepatan udara, kelembapan, dan lain-lain akan sangat menentukan kemampuan tubuh dalam mengeluarkan panas ke udara lingkungan tempat kerja. Ini cara pertukaran panas dengan lingkungan atau cara-cara tubuh kehilangan panas, ya, bisa melalui konduksi, konveksi, penguapan, keringat, kemudian radiasi, ya, bisa Anda lihat. Nah, ini juga untuk penguapan dan radiasi, ya, radiasi itu perpindahan panas dari benda yang panas ke suatu benda yang lebih dingin yang ada di sekitarnya dalam lingkungan kerja, tapi dia tidak memerlukan media, ya. Meningkatkan aliran darah, ya, cara darah,
dipompa oleh jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian caranya juga berkeringat, ya. Kondisi organ tubuh di dalam lingkungan yang panas pada umumnya rata-rata suhu kulit orang normal itu 33 sampai 35 derajat Celcius. Jadi ada yang namanya temperatur badan, itu ada core temperature, itu adalah suhu konstan dengan sedikit saja untuk fluktuasi, ya, sekitar 30 derajat, ya. Itu contohnya di otak, jantung gitu, ya, perut bagian dalam gitu, ya. Kemudian ada juga namanya shell temperature, ya, terdapat pada otot gitu, ya, tangan, kaki gitu, ya, seluruh bagian kulit lah yang menunjukkan variasi tertentu gitu, bisa. Nah, kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri itu dengan temperatur luar, ya, perubahan di luar tubuh itu dia tidak melebihi 20% lah untuk kondisi panas dan biasanya 35% untuk kondisi yang dingin, ya. Ini pengaruh panas terhadap tenaga kerja, ya. Ada gejala-gejala yang dikeluhkan atau bisa kita lihat terhadap kerja dengan kondisi panas di lingkungan kerjanya. Nah, diperlukan identifikasi terhadap tekanan panas melalui reaksi psikologi tenaga kerja dan selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap ada tidaknya atau besar kecilnya risiko yang dapat ditimbulkan. Ya, jadi nanti harus ditanyakan juga ini kepada pekerja atau ketika Anda melakukan waktu survei ke suatu bagian tempat kerja, nanti pertanyaan-pertanyaan ini tentukan jawabannya. Kayak gitu, ya. Kalau jawabannya iya, maka evaluasi lingkungan kerja itu perlu dilakukan. Nah, cara-cara evaluasi tekanan panas, ya, mengukur suhu tubuh bagian dalam tenaga kerja, itu caranya dengan mengukur suhu oral, ya. Bisa kalau dia di atas 38 derajat Celcius, itu disimpulkan tekanan panas di tempat kerjanya itu cukup tinggi. Kemudian mengukur denyut nadi tenaga kerja, ya. Kalau hasilnya di atas 90 kali per menit, maka tekanan panas di tempat kerjanya cukup tinggi. Ya. Kemudian memantau ada tidaknya dehidrasi, ya, dengan cara mengukur berat badan sebelum bekerja dan pada akhir kerja. Bila terjadi penurunan berat badan itu lebih dari 1,5%, maka telah terjadi dehidrasi. Ya. Ini juga bisa kalian lihat dengan warna urin gitu, ya. Biasanya kalau di toilet-toilet itu ada kayak gambar warna urin, ya, seberapa level dehidrasi Anda, ya, bisa. Kemudian mengukur suhu efektif, caranya dengan mengukur suhu kering dan suhu basah dengan menggunakan alat yang disebut psikometer card gitu, ya. Nah, itu suhu efektif itu diperolehnya dari hasil perpotongan antara garis yang menghubungkan suhu kering, suhu basah, dan gerak kecepatan udara. Itu nanti bisa kalian lihat di situ. Kemudian mengukur suhu efektif yang dikoreksi, ya. Jadi hasil pengukuran panas, suhu efektif itu harus mempertimbangkan besarnya panas yang dihasilkan oleh si radiasi. Nah, ini cara pengendalian, ya, pelatihan atau training, ya, supaya tenaga kerja itu mendapatkan informasi tentang cara-cara pengendalian tekanan panas dan risiko yang berhubungan dengan panas, ya. Kemudian pengendalian tekanan panas itu bisa melalui penggantian cairan gitu, ya. Kemudian aklimatisasi gitu, ya, itu namanya proses penyesuaian gitu, ya. Misalnya dari ekspat dari Eropa gitu, ya, kerja di Indonesia gitu, ya, dia datang hari ini ya tidak langsung kerja 100% hari ini gitu, ya, ada aklimatisasi dulu gitu, ya, mungkin dalam beberapa minggu dia kerjanya 30% dulu, selanjutnya 50%, selanjutnya 50%, baru nanti di bulan keberapa dia kerja 100% gitu, ya. Itu namanya aklimatisasi, ya, proses penyesuaian. Bisa juga untuk pengendalian tekanan panas ini dengan
diet gitu ya, gaya hidup, status kesehatan gitu ya, pakaian kerja gitu ya, bahan yang menyerap keringat. Gitu. Biasanya kalau di eh, orang-orang lapangan gitu kan pakaiannya kalian lihat bisa beda gitu ya dengan orang-orang kantor gitu ya. Kemudian pengendalian secara khusus ya, ini mengurangi beban kerja misalnya dari berat ke ringan gitu ya, menurunkan suhu udara misalnya dengan ventilasi udara gitu ya, bisa juga dengan menurunkan kelembapan udara gitu ya, panas radiasi diturunkan gitu ya, meningkatkan caranya dengan meningkatkan gerakan udara gitu ya. Kemudian pengendalian administratif ini membagi pekerjaan itu dalam dalam berbagai shift gitu ya. Nah, ini pengaruh suhu dingin ya. Bisa Anda lihat nih, pengaruh suhu ruangannya terlalu dingin itu akan menimbulkan gangguan kesehatan juga ya. Ada penyakit chilblains, transfood, dan frostbite ya. Ini kalau kalian lihat ini sampai nekrosis atau menghitam gitu ya. Itu jaringannya itu mati semua itu karena tidak ada aliran darah. Nah, kalau sudah kayak gini nih harus diamputasi. Nah, ini untuk apa itu chilblains ya, transfood, frostbite ya. Uh, Perbedaannya adalah frostbite itu mengakibatkan cacat tetap ya, tapi kalau chilblains dan transfood ini cacat sementara. Pengendaliannya seleksi kerja fit, memakai pakaian pelindung, kemudian general check up rutin. Nah, kita masuk ke dalam iklim kerja. Iklim kerja adalah suatu kondisi kerja yang merupakan perpaduan antara suhu udara, kelembapan udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi. Ya, salah satu caranya dengan menggunakan indeks suhu basah dan bola, ya, ISPB. Ya. Nah, ada perbedaan pengukuran pekerjaan di luar gedung dan dalam gedung. Ya, bisa untuk perhitungan tersebut itu diperlukan termometer globe, yaitu suhu radiasi, termometer suhu kering, ya, temperatur dan termometer suhu basah. Ya, hasilnya lalu dibandingkan dengan nilai standar, ya, nilai ambang batas yang diperkenankan. Nah, ini nilai ambang batas pajanan panas yang diperkenankan, ya. Bisa Anda lihat di Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu, tentang K3 lingkungan kerja. Nah, kita mulai membahas radiasi elektromagnetik ya. Jadi, radiasi itu adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel, atau gelombang elektromagnetik atau cahaya foton ya dari sumber radiasinya. Nah, berbagai peralatan listrik dan elektronik itu banyak digunakan di lingkungan industri, perhubungan, kesehatan, militer, dan sebagainya. Ya. Nah, penggunaan alat-alat tersebut itu memancarkan gelombang elektromagnetik ke lingkungan tempat kerja, sehingga dapat memajani dan membahayakan kesehatan. Ya. Nah, untuk itu perlu dilakukan pengendalian perlindungan terhadap tenaga kerja supaya dapat bekerja secara produktif dan efisien. Ya, berdasarkan pengelompokannya terbagi ada 4 ini ya. Bisa Anda lihat. Nah, jenis radiasi itu ada radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Ini radiasi non-pengion ya. Jadi, radiasi dengan energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron atau molekul, tetapi energi tersebut tidak cukup untuk membentuk ion baru ya. Terdiri dari gelombang mikro, sinar UV, sinar inframerah, kemudian sinar tampak atau penerangan. Nah, ini gelombang mikro digunakan untuk spektrum gelombang elektromagnetik ya, panjang gelombangnya sekian ya. Nah, gelombang mikro yang berpengaruh terhadap tenaga kerja yang bekerja di daerah sumber radiasi itu gelombang mikro pendek ya, kurang dari 1 cm. Itu akan diabsorpsi oleh kulit sehingga kulit seperti terbakar, apalagi nanti durasinya lama. Kemudian gelombang mikro yang lebih panjang itu akan diabsorb oleh kulit dan sisanya akan menembus jaringan kulit yang lebih dalam. Pada frekuensi tertentu akan berpengaruh terhadap sistem saraf sentral. Ya.
Ini NAB-nya bisa dilihat ya. Ya tidak usah dihafal ya, nanti tinggal dicocokkan saja dengan hasil pengukuran apakah sudah sesuai. Ya, sinar UV mempunyai panjang gelombang antara 240 nanometer sampai 320 nanometer. Ya. Nah, pengaruh sinar UV terhadap kesehatan terutama pada kulit dan mata. Ya, eritema, fotoelektrik, kemudian, nah ini yang penting pengendaliannya, ya pelindung tubuh, kacamata yang tidak tembus sinar tersebut. Ya, biasanya ini orang-orang lapangan itu kan sering pakai kacamata hitam itu yang anti UV. Itu bukan gaya-gayaan itu untuk melindungi diri mereka. Nah, sinar inframerah ini dihasilkan oleh benda-benda pijar ya, seperti tungku, logam pijar, alat-alat untuk pengering, pembakaran, dan lain-lain. Ya, nah pejanan yang berlebihan dapat menyebabkan ini penyakit-penyakit yang penting. Ya, kadang dia datang ke klinik dengan keluhan ya ini katarak, dry eye, gitu ya, kerusakan pada retina ini yang sudah sampai menimbulkan penyakit. Karena memang prosesnya lama, tidak kentara. Nah ini yang penting terkait pencegahannya, karena sebagai safety officer itu dituntut untuk bisa melakukan pengendalian, ya, ini pencegahannya. Tabir logam aluminium, pakaian dengan benang aluminium, pelindung mata, topeng muka, kemudian kacamata khusus. Radiasi sinar tampak ini ya memiliki rentang kisaran panjang gelombang yang sempit ya 600 sampai 750 nanometer. Ya, sumbernya bisa dari cahaya lampu atau sinar pemancaran yang hebat dengan intensitas tinggi. Dapat menyebabkan luka panas pada retina, kemudian silauan dan kelelahan mata. Ya, ini pencegahannya menggunakan penerangan yang cukup untuk melakukan aktivitas. Nah, ini sinar laser ya, bisa diartikan sebagai suatu penguatan cahaya dengan merangsang emisi radiasi. Ya, yang penting ada pencegahannya ya. Batas aman radiasi pada kulit ini sekian ya, untuk yang continuous wave. Ya, untuk mata dia lebih kecil gitu. Nah, ini radiasi mengion, ini yang berbahaya ya. Radiasi yang mampu memecahkan molekul ya, terdiri dari sinar X dan sinar gamma. Sumber penggunaannya reaktor nuklir, industri uranium, partikel akselerator. Ya, ini perlu diwaspadai kalau Anda bekerja di industri-industri itu. Ini aspek biologi radiasi mengion. Ya, ada efek somatik dan efek genetik. Ya, efek somatik ada pemajanan akut, ada pemajanan yang kronis, artinya lama, gitu ya, terjadi setelah bertahun-tahun. Nah ini yang ditakutkan, ya, karena bisa sampai kanker darah, gitu ya, apalagi sampai efek genetik, gitu. Artinya pengaruhnya itu ke keturunannya, gitu ya. Dianya sih mungkin tidak apa-apa gitu, tapi keturunannya cacat gitu ya, atau tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, gitu ya. Ini upaya untuk menghilangkan bahan radioaktif dari benda ya, termasuk nanti udara gitu ya, lingkungan atau orang-orang yang terkontaminasi. Caranya ini ya, dekontaminasi mekanis gitu ya. Caranya scrubbing, ya, blasting, cuci dengan air. Untuk yang fisiknya seperti ini, cara kimianya juga, biologinya juga ya bisa kalian lakukan. Nah, tentu selain pengendalian, kita perlu pemantauan. Nah, jadi pengukuran perorangan, gitu, pengukuran nilai penyinaran total selama jangka waktu tertentu. Badge yang dibawa oleh tenaga kerja selama bekerja, ya, dosimeter saku, ya, artinya dibawa terus-menerus oleh si pekerjanya kemanapun dia berjalan selama di tempat kerja. Itu dapat memberikan peringatan bila bekerja dalam kondisi yang berbahaya. Nah, ini biasanya pada petugas ronsen di pelayanan kesehatan. Kalau nanti dia tinggi nilainya, ya dia harus istirahat.
Nah, ini untuk pengawasan pekerja yang berisiko tinggi dengan general medical check up secara berkala. Ya, kalau sudah general medical check up bisa ketahuan. Ya, kalau sudah dia ada keluhan-keluhan yang terkait tadi, gitu kan, dry eye, katarak, gitu ya, sudah berarti kita bisa mengira-ngira atau jangan-jangan ini dari tempat kerjanya. Ya, kalau sudah dari tempat kerjanya kita bisa diagnosis penyakit akibat kerja dengan tahap-tahapnya, tidak sembarangan juga. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan saat ini di materi faktor fisika. Terima kasih atas perhatian Anda menyelesaikan kuliah sampai akhir. Jangan lupa untuk absensi secara online, dan insya Allah nanti kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.